Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya Petir akan membawakan kisah pendakian horor yang dialami akun Twitter Desember Kelam saat mendaki Gunung Arjuno, Jawa Timur. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Dan saya haturkan terima kasih kepada para sahabat yang selalu mensupport channel Ada Kisah. Langsung saja kita mulai. Silakan cari posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Unah. Ini adalah salah satu pengalaman horor saya pada Gunung Arjuno di Jawa Timur. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama jalur pada gunung ini. Dan nama-nama pada cerita ini adalah samaran. Ya, dikarenakan untuk melindungi privasi. Perjalanan awal dimulai dari Jogja tanggal 17 Februari 2019. Saya bersama teman saya, panggil saja Adam, menggunakan bus umum berangkat dari Terminal Jombor sekitar pukul 10 malam. Sepanjang perjalanan saya tidur, jadi tidak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita, kami sampai di Terminal Arjosari Malang pada pukul 5 pagi. Kebetulan saya mampir ke rumah teman saya terlebih dahulu, dan kami ditawarkan untuk menginap, tapi langsung pamit untuk menuju ke base camp. Pukul 10 pagi, kami melaju menuju base camp menggunakan angkot lokal, tapi hanya sampai di ujung gang. Kemudian kami menyewa ojek untuk mengantarkan sampai pos perizinan. Di pos perizinan hanya ada satu orang petugas yang mengecek perlengkapan kami. Setelah dicek, kami disuruh mengisi buku tamu. Kebetulan saya yang mengisi, mulai dari peralatan yang dibawa dan nama pendakian. Saya agak kaget, ternyata tidak ada daftar tamu yang berkunjung untuk mendaki, hanya ada nama saya dan Adam. Oke, saya pikir pendaki lainnya tidak sempat mampir di pos perizinan karena trekking malam. Sekitar pukul 4 sore, kami diantar oleh kakek-kakek berusia 50 tahunan yang bisa dipanggil saja beliau Pak Andi, untuk rehat dan bermalam di sebuah rumah warga karena memang nggak ada base camp resmi untuk dari petugas setempat. Sesampainya di rumah warga, saya dan Adam langsung bersih-bersih dan mandi. Sekitar pukul 6 sore, kami disuguhkan makanan oleh pemilik rumah. Panggil saja Bu Bejo dan Pak Bejo. Setelah selesai makan, kami tidak langsung istirahat. Kami ngobrol sejenak dengan Pak Bejo dan Bu Bejo. Ada Pak Andi juga di sana, sembari menyantap olahan ulat jagung yang rasanya enak sekali. Pak Andi bilang kalau ulat jagung itu bisa menambah stamina. Jadi ya kami makan untuk stamina esok hari. Dalam obrolan tersebut, Pak Andi bercerita banyak hal mengenai perjalanan hidupnya dan bercerita tentang gunung yang akan kami daki kali ini. Beliau bilang di sini banyak orang mencari wangsit. Biasanya mereka bertapa di puncak gunung dan di bawah batu dekat jurang. Beliau juga berpesan kalau dengar suara-suara lebih baik diam saja, jangan dihiraukan.
Kami pun mengiyakan hal tersebut. Jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Pak Andi pamit pulang. Saya, Adam, Bu Bejo dan Bapak Bejo pun beranjak untuk istirahat. 19 Februari 2019, pukul 7 pagi. Setelah perlengkapan aman, saya dan Adam berpamitan untuk memulai pendakian ke Gunung Arjuna. Pak Andi rupanya menginap di rumah Bu Bejo. Beliau berpesan, pergi dalam keadaan utuh dan sehat, pulang juga begitu ya nak, kata Pak Andi. Setelah berpamitan, saya dan Adam pun mulai berjalan. Kami berjalan bersama Bu Bejo yang kebetulan hendak pergi ke ladang mencari rumput untuk pakan sapinya atau biasa disebut ngarit. Kami disuguhkan oleh pemandangan yang begitu indah, hamparan kebun teh, dan penampakan Gunung Arjuna membuat kami tidak sabar untuk segera sampai di sana. Dalam perjalanan, Bu Bejo cerita banyak hal. Kami harus berpisah karena Bu Bejo sudah dekat dengan ladangnya, dan beliau berpesan, jangan sampai tidak pulang ya nak. Jangan lewat punggung sapi. Ibu takut lewat jalur lama saja ya, dekat Sabana. Sekedar informasi, punggung sapi itu terletak di antara pos 2 dan pos 3. Kami pun mengiyakan sambil berjalan. Di gunung manapun sepertinya penduduk lokal selalu memberitahu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ya, karena saya pikir penduduk lokal sudah tahu seluk-beluknya. Kami terus berjalan tanpa terasa sudah pukul 9.41. Kami sudah mencapai di pos 2 dan kami beristirahat sejenak sambil minum-minum dan makan snack. Kami pun melanjutkan perjalanan pada pukul 10. Trek semakin menanjak dan berbatu. Pos 2 menuju pos 3 ada sabana dan hutan mati. Sabana yang kami lewati sangat indah sekali dengan alang-alang dan rerumputan segar berwarna hijau. Hampir tidak ada sampah dan tidak ada tanda-tanda orang mendaki. Dari sini saya mulai curiga, kok tidak ada tenda pendaki ya, pikirku. Akan tetapi saya tepis pemikiran itu. Mungkin ada pendaki lain setelah ini di pos selanjutnya. Sekitar pukul 2 siang kami mulai masuk menuju hutan. Mulai dari pintu masuk hutan saya merasakan hawa yang tidak enak sekali. Saya sempat berdiskusi dengan Adam yang intinya apakah kita akan mendirikan tenda di sabana saja. Namun kata Adam, sabana terlalu terbuka. Nanti ditakutkan akan terjadi badai. Maka dari itu, aku iyakanlah permintaan Adam. Akhirnya kami mulai memasuki area hutan. Saya sangat kaget sekali, ternyata tidak ada jalur untuk kami lewati. Walhasil, kami terobos sajalah. Kami seperti membabat alas atau masuk di hutan baru yang belum pernah terjamah. Untung sajalah kami pakai celana panjang. Ya, kalau tidak mungkin kami sudah dipenuhi garis-garis merah goresan dari rerumputan. Pohon besar di mana-mana. Ya, benar-benar rapat sekali vegetasinya. Sampai-sampai matahari tidak terlihat sepanjang jalan. Dan saya hanya bisa berdoa dan berharap selamat melewati hutan ini. Dan masih berharap bertemu dengan pendaki lainnya. Di ambang pintu hutan banyak sekali monyet-monyet bergelantungan, seolah menghadang kami untuk berputar balik. Saya keburu takut diterkam lalu saya lari. Pukul 5 sore kami berhasil keluar dari hutan. Saya merasa sangat lega. Dan lerense wae to, kesel banget iki aku bermayu-mayu, ucapku. Artinya, Dam istirahat dulu, saya capek banget ini habis lari-lari. Iya, sek golek nggon lande sisan, ngetukno tendo. Wes sampe bengi iki, kata Adam.
Artinya, iya, nanti sekalian nyari tempat yang landai untuk mendirikan tenda karena sudah mau malam ini. Pada pukul 6 sore, bertemu dengan tempat landai untuk mendirikan tenda. Setelah itu, kami memasak nasi dan tentunya membuat mie instan karena tenaga kami habis terkuras saat ini. Kami makan sembari bercerita. Oh iya, kami mendirikan tenda di samping jalur air semacam parit, tapi dengan kedalaman yang lumayan dalam dan dikelilingi ilalang seperti di sabana, akan tetapi lebih tinggi dan rimbun. Pukul 8 malam, kami pun masuk tenda dan segera melilitkan sleeping bag. Ya, karena dinginnya luar biasa. Saya langsung pamit tidur dan memejamkan mata. Akan tetapi saya tidak bisa tidur karena terdengar seperti ramai sekali. Ada suara gamelan, ada suara riuh orang ngobrol, dan padahal kami hanya berdua dan hanya ada satu tenda. Akan tetapi saya pura-pura tetap tidur dan sembari membaca doa-doa. Beberapa saat kemudian saya mendengar lagi seperti ada ular besar yang melewati tenda kami. Malam itu saya menangis ketakutan. Akan tetapi hanya bisa saya pendam sendiri. Katanya kalau cerita dengan orang lain atas kejadian aneh di gunung atau di hutan yang menimpa kita, saat itu kita tidak boleh menceritakannya langsung. Takutnya kita tidak selamat dan jadi penghuni hutan selama-lamanya. Kembali ke cerita. Ya, akhirnya saya tertidur meskipun sesekali terbangun. Keesokan harinya, tanggal 20 Februari 2019, pukul 8 pagi, kami pun terbangun. Kami memasak dan beres-beres untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Trek semakin menanjak tanpa bonus. Sesekali saya berhenti untuk mengatur nafas yang memang karena karir saya sangat penuh dan berat. Pukul 10 pagi, saya dan Adam sampai di pos 3. Hujan rintik-rintik pun turun. Kami pun memutuskan untuk berhenti dan memakai jas hujan. Keadaan sekitar sangatlah gelap dan dengan diselimuti kabut yang cukup tebal. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya dan Adam berdoa sejenak untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan kami. Saya hampir menangis, akan tetapi Adam selalu mengajak saya bercerita. Sampai pada akhirnya pukul 11 siang, kami pun sampai di pos 4. Dam, ngadep tendo neng kene wae ya. Aku agak wedi. Lanjutnya sesuk wae sekalian samit yo. Dan artinya, Dam, mendirikan tenda di sini saja ya. Aku agak takut sebenarnya untuk lanjut. Lanjutnya besok saja ya sekalian samit. Adam pun mengiyakan dan kami pun mendirikan tenda pukul 12:30 siang. Hujan pun turun sangat deras. Dam, aku agak wedi loh. Mana udah terus pol ngene. Yo, ora ono pendaki liyo lewat. Artinya, Dam, aku kok agak takut ya. Sudah hujan deras, tak ada pendaki yang lain juga, kataku. Rasa cemas dan rasa takut terus menyelimuti. Hujan disertai geledek terdengar sangat nyaring dan keras. Saya sempat berpikir, apakah bisa pulang ya? Pukul 4 sore hujan pun reda. Kami memutuskan untuk memasak makan malam. Memasak sembari cerita-cerita dan sesekali tertawa karena ceritanya lucu. Ketika kami sedang asik memasak, tiba-tiba ada orang lewat dari arah alas Lali Jiwo. Saya kaget dan berpikir, kira-kira ini siapa ya? Kan tidak ada pendaki lain. Tiba-tiba saya teringat akan cerita Pak Andi yang mengatakan bahwa di sini banyak orang mencari wangsit. Saya pikir itu orang yang bertapa kali ya, sudah waktunya turun. Saya dan Adam pun menyapa orang itu. Mudun nggih Pak, sapa saya. Beliau hanya melihat saya sambil tersenyum dan mengangguk.
Saya hanya bisa menggambarkan orang tersebut karena sampai cerita ini saya tulis, saya masih sangat teringat di pikiran saya. Oke, saya perkirakan untuk usianya sekitar umur 60 tahun dengan perawakan kurus dan memiliki jenggot yang lumayan panjang berwarna putih. Beliau memakai surjan berwarna coklat namun tidak dikanjingkan, jadi bagian dada tetap terlihat. Dan juga mengenakan celana berwarna hitam, rambutnya juga terlihat berwarna putih dibalut dengan kain udeng. Saya mikir kok gak pakai alas kaki ya bapaknya. Lagi-lagi saya teringat oleh perkataan Pak Andi yang bahwa di sini banyak orang mencari wangsit. Setelah beberapa detik berlalu, Adam menyadarkan saya. Bapak mau ngopo yo? Kata Adam. Artinya, bapak itu ngapain ya? Lalu saya jawab, kowe apa ora eling ceritane Pak Andi sing jare akeh wong sing golek wangsit. Artinya, kamu apa nggak ingat apa yang dibilang Pak Andi? Banyak orang yang mencari wangsit. Dengan agak bingung, Adam memalingkan pandangannya ke bapak-bapak tadi. Cepet banget melakukannya, wes ora ketok Pak Artinya, cepet banget jalannya, sudah nggak kelihatan bapaknya. Saya juga refleks melihat ke arah bapak-bapak tadi. Saya pikir beliau lari atau apalah. Saya masih berusaha positive thinking. Setibanya pukul jam 6 sore, kami masuk tenda dan langsung tidur karena cuaca di luar gerimis dan diselimuti kabut yang sangat tebal. Dalam tidur tersebut, saya bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek memakai baju putih dan sorban putih dengan jenggot dan rambut berwarna putih pula. Kakek-kakek tersebut membawa tongkat di tangan kanan dan melipat tangan kirinya di belakang. Kakek itu berkata, "Kowe moro rene ape golek opo, Nduk?" Tiba saya terbangun dengan keringat yang sudah sangat banyak sekali. Saya menangis. Sontak Adam pun terbangun dan bertanya kenapa. "Dam, balik wae yo, aku wedi," kataku kepada Adam. Artinya, "Dam, balik aja ya, aku takut." "Yo ora mungkin awake mudun wayah ngene. Kowe diimpeni opo?" tanya Adam padaku. Artinya, ya nggak mungkin balik jam segini. "Kamu dimimpin apa?" Akan tetapi saya tidak berani menjawabnya dan langsung masuk ke sleeping bag dan kembali memejamkan mata. Saya mencoba tidur, akan tetapi tidak bisa. Pikiran saya sangat kacau kemana-mana. Saya takut dan hanya bisa berdoa agar bisa turun dengan selamat. 21 Februari 2019, pukul 6 pagi setelah sarapan dan beres-beres, kami pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Aku bertanya kepada Adam, "Dam, mudun tah?" Dan Adam pun menjawab, "Ya lanjut summit dong, tanggung." Ya, mau gak mau, saya mengiyakan saja. Walaupun dengan perasaan takut dan tidak yakin, saya terus berjalan. "Aku di depan saja ya, Dam, aku takut," kataku. Kami pun berjalan menuju alas Lali Jiwo. Sesampainya di pertengahan alas Lali Jiwo, kami berpapasan dengan bapak-bapak yang tempo hari melewati tenda kami. Beliau melihat saya sambil mengangguk. "Hati-hati, Nduk, Le. Mugi-mugi tekan gone dengan selamat." Seketika batin saya seperti nge-freeze dengan air mata mengalir dari mata saya. Selang beberapa detik saya melihat ke belakang dan anehnya bapak-bapak tadi menghilang. Saya menangis kencang-kencangnya sambil menarik tangan Adam.
Aku pun beranjak dan putar balik untuk pulang. Di perjalanan pulang, saya banyak diam sambil sesekali menangis. Pukul 3 sore, saya sampai di hutan mati. Lagi-lagi saya kaget sekali. Ternyata ada jalan setapak yang tidak serimbun saat perjalanan mendaki. Ketika melewati hutan mati, saya diam dan berjalan sangat cepat. Sampai pukul 5 sore, kami sudah sampai di kebun teh, yang menandakan bahwa kami sebentar lagi sampai di rumah Bu Bejo. Dari kejauhan, tampak Pak Andi melambaikan tangan. Saya berlari memeluk Pak Andi dengan kencang. "Pak, aku bali, tapi ora tekan puncak." Artinya, "Pak, aku pulang, akan tetapi tidak sampai puncak." Sekian cerita saya di Gunung Arjuno. Mohon maaf kalau sedikit panjang dan tidak seram. Demikian kisah pendakian horor ke Gunung Arjuno, akun Twitter Desember Kelam. Terima kasih kepada sahabat Ada Kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Kepada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silakan kirimkan kisah tersebut atau menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.